Oke, saya di sini hanya ingin mempreview untuk 3 pertandingan yang akan datang pada hari Kamis tanggal 31 Maret, yaitu ada Persipura yang akan berhadapan dengan Persita Tangerang, lalu Barito Putra dengan Persib Bandung, lalu PSS Sleman dengan Persija Jakarta. Jadi kita lihat bahwa Persipura, Barito dan juga PSS Sleman sama-sama sedang dalam posisi yang masih belum aman ya, masih dibayangi oleh zona degradasi. Tapi untuk saat ini Persipura ya yang berada di zona degradasi. Jadi saya hanya ingin membahas untuk mempreview bagaimana untuk kesimpulan kalian sendiri. Saya hanya ingin membacakan berdasarkan dari data dulu, head to head maupun juga poin. Kita lihat dulu dari PSS Sleman dengan Persija Jakarta. PSS Sleman sekarang berada di peringkat ke-16 di klasemen perform. Artinya bahwa PSS Sleman masih di segmen papan bawah, belum ada peningkatan di klasemen performnya. Dari 6 pertandingan terakhir, PSS Sleman berhasil mendapatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan dan mencetak 6 gol dan kemasukan 11. Artinya sektor lini depan dan lini belakang dari PSS Sleman belum ada keseimbangan ya, dan ini akan berhadapan dengan Persija Jakarta yang di klasemen perform berada di peringkat ke-9 atau segmen papan tengah. Dan Persija Jakarta dari 6 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 9. Artinya bahwa PSS Sleman bisa memanfaatkan lini belakang dari Persija Jakarta yang terlihat sektor lini belakang Persija Jakarta ini belum terlalu bagus ya karena kemasukan 9 dari 6 pertandingan terakhir. Tapi di sektor lini depannya Persija Jakarta ini juga cukup bagus karena berhasil mencetak 11 gol. Dan lini belakang dari PSS Sleman ini juga kemasukan 11. Artinya sektor lini belakang dari PSS Sleman juga perlu mencermati pergerakan dari lini depan Persija Jakarta. Karena lini depan dari Persija Jakarta ini cukup bagus dan sektor lini belakang dari PSS Sleman ini kurang baik. Jadi yang perlu dicermati oleh PSS Sleman adalah sektor lini belakangnya dan juga sektor lini depannya. PSS Sleman semoga bisa mencetak gol di atas dari 1 karena Persija Jakarta di sektor lini belakangnya ada penurunan perform ya atau lini belakangnya kurang baik Persija Jakarta di 6 pertandingan terakhir. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh PSS Sleman. Lalu next kita ke Barito Putra dengan Persib Bandung. Barito Putra di klasemen perform sekarang berada di peringkat ke-7, artinya di segmen papan tengah. Dari 6 pertandingan terakhir, Barito berhasil mencetak 2 gol, 2 kemenangan, 3 hasil imbang dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 10 gol dan kemasukan 7. Jadi artinya lini depan dari Barito Putra sudah cukup bagus, tapi sektor lini belakangnya nih kemasukan 7. Dan Persib Bandung sekarang berada di klasemen perform peringkat ketiga. Dari 6 pertandingan terakhir, Persib Bandung berhasil mendapatkan 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan belum terkalahkan, berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 5. Jadi untuk Barito Putra di sektor lini depannya ini sudah cukup bagus, tapi di sektor lini belakang dari Persib Bandung ini juga cukup bagus di 6 pertandingan terakhir. Jadi tinggal bagaimana besok Barito Putra bisa mencetak gol menghadapi Persib Bandung. Karena di sektor belakangnya ini Barito Putra juga kemasukannya cukup tinggi 7. Jadi untuk menghadapi Persib Bandung yang lini depannya berhasil mencetak 11 gol, artinya sektor lini depan dari Persib Bandung ini juga cukup bagus. Jadi untuk lini belakang dari Barito Putra semoga bisa mencermati lini depan dari Persib Bandung. Dan juga lini depan Barito Putra semoga bisa mencetak gol menghadapi Persib Bandung karena Persib Bandung di lini belakangnya ini cukup bagus di 6 pertandingan terakhir. Ya, jadi Barito Putra tinggal fokus kepada sektor lini depannya dan juga fokus kepada sektor lini belakangnya karena Persib Bandung di sektor lini depannya bagus dan sektor lini belakangnya juga bagus. Tapi kita juga lihat besok ya apakah Persib Bandung akan melakukan rotasi pemain apa enggak. Jadi ini untuk Barito Putra ya saat menghadapi Persib Bandung besok. Lalu Persipura Jayapura dengan Persita Tangerang. Persipura Jayapura di klasemen perform berada di peringkat kedua. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 13 gol dan kemasukan 5. Jadi artinya Persipura Jayapura ini termasuk di segmen papan atas ya di klasemen perform.
dan berhasil mencetak 13 gol, artinya sudah cukup bagus di lini depan dari Persipura, dan kemasukannya 5 juga cukup bagus untuk pertahanan dari Persipura Jayapura. Dan Persita Tangerang sekarang berada di peringkat ke-15 di klasemen perform. Dari 6 pertandingan terakhir, Persita Tangerang belum memperoleh 1 kemenangan, memperoleh 5 hasil imbang dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 8. Jadi untuk Persita Tangerang di sektor lini depannya ini masih minim gol dan sektor lini belakangnya juga kurang baik. Jadi Persipura Jayapura harusnya bisa memanfaatkan lini belakang Persita Tangerang yang statistiknya kurang baik untuk terciptanya gol ya untuk Persipura Jayapura. Dan sektor lini belakang dari Persipura Jayapura udah cukup bagus, dan sektor lini depan dari Persita Tangerang ini juga hanya berhasil mencetak 6 gol. Artinya sektor lini depan dari Persita Tangerang juga masih minim ya, masih minim power goal. Jadi harusnya tidak ada masalah untuk Persipura Jayapura di sektor lini depan dan lini belakangnya saat menghadapi Persita Tangerang, karena Persita Tangerang di sektor lini depannya masih minim dan di sektor lini belakangnya juga sedikit kurang bagus statistik data dari Persita Tangerang. Jadi kita lihat bahwa besok ada 3 pertandingan yang cukup penting, dan sekarang kita lihat bagaimana head to head dari ketiga tim ini ya. Kita sama-sama lihat dulu. Barito Putra dengan PSS Sleman ya. Barito Putra dan PSS Sleman ini selisih 1 poin. Artinya bahwa Barito Putra dan PSS Sleman ini head to headnya di pertemuan pertama Barito Putra kalah 2-3 dari PSS Sleman. Lalu di pertemuan kedua Barito Putra juga kalah 0-1 dari PSS Sleman. Artinya untuk head to head Barito dengan PSS Sleman ini tetap untuk PSS Sleman ya, karena di 2 pertemuan terakhir kalau kita misalkan poinnya sama gitu ya, misalkan ya PSS Sleman yang tetap masih diunggulkan dari Barito karena head to headnya. Lalu Persipura dengan Barito Putra. Persipura dan Barito Putra ini selisihnya 2 poin. Jika misalkan poinnya sama dengan Barito Putra, siapa yang lolos? Ini kita lihat di pertemuan pertama itu Persipura kalah 0-1 dari Barito. Lalu di pertemuan kedua kalah 0-3 dari Barito. Artinya kalau poinnya sama dengan Barito Putra, maka yang lolos dari zona degradasi yaitu Barito Putra. Karena head to headnya dari musim ini ya, Barito Putra 2 kali menang atas Persipura Jayapura. Lalu Persipura Jayapura dengan PSS Sleman. Di pertemuan pertama imbang 1 sama. Lalu di pertemuan kedua Persipura Jayapura menang 4-2 atas PSS Sleman. Dan di sini selisih poinnya Persipura dan PSS Sleman yaitu 3 poin. Misalkan poinnya sama dengan PSS Sleman, maka untuk head to head ini tergantung untuk pertandingan besok. Misalkan Persipura menang, lalu PSS Sleman lawan Persija kalah misalkan, itu Persipura yang akan lolos karena head to headnya masih dimiliki oleh Persipura Jayapura. Tapi misalkan Persipura Jayapura kalah menghadapi Persita Tangerang dan PSS Sleman menang atas Persija Jakarta, ya tentunya PSS Sleman akan lolos ya, karena poinnya sudah tertinggal dengan Persipura Jayapura. Jadi itu informasi yang saya bisa berikan kepada kalian secara statistik data baik dari Persipura, Barito, PSS Sleman, dan juga yang akan berhadapan dengan musuhnya nanti. Persipura dengan Persita, Barito dengan Persib, dan PSS Sleman dengan Persija Jakarta. Itu statistik data yang tadi saya bisa berikan kepada kalian. Dan untuk head to headnya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mungkin masih bertanya-tanya jika poinnya imbang siapa yang lolos atau yang nggak lolos siapa. Ini ya, saya sudah berikan semua informasinya di sini. Jadi tinggal bagaimana besok untuk ketiga tim berjuang sama-sama keluar dari zona degradasi, dan siapapun yang nanti akan masuk ke zona degradasi atau yang akan lolos ya kita harus sportif, kita berikan yang terbaik untuk 3 tim yang sama-sama akan berjuang dan akan bermain bersama ya, harusnya bermain bersama. Karena untuk jam kick off-nya ini saya belum bisa pastikan. Kalau di sini jam 5 pagi informasinya, tapi nggak mungkin main jam 5 pagi. Jadi saya belum bisa pastikan main jam berapa, tapi harusnya mainnya bersamaan ya ketiga tim ini untuk sama-sama saling tidak mengetahui hasil-hasil di pertandingan lainnya. Jadi itu aja, semangat untuk ketiga tim yang sama-sama akan berjuang di sektor zona degradasi. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian hasilkan, semoga seimbang dengan kalian yang apa yang kalian dapatkan di pertandingan-pertandingan di musim ini di BRI Liga 1 Indonesia. Jadi semangat, cayo untuk ketiga tim, berikan yang terbaik, sportivitas tetap dijaga untuk ketiga tim,
dan selamat berjuang untuk ketiga tim. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.